Jujur, ini adalah bagian buku saya yang saya ketik sampai hampir menangis, karena ini semua kenyataan. Ini adalah buku pribadi saya. Kalau kamu suka banget dengan cara pikir saya, buku ini akan menjadi buku idaman kamu. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan pastinya selamat selalu berbahagia. Ayo, kita semangat lagi nih. Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Nah sekarang, kalau kita menjadi orang yang sudah sering menonton video Pagar Kehidupan, berarti berpikir positif bukan suatu hal yang susah. Tapi tahu gak sih teman-teman, saya punya suatu hal yang unik yang saya ingin kamu langsung mencobanya. Apa mas? Coba sekarang kamu tuliskan di komentar sebuah kalimat sederhana yang bisa membuat kita mendadak sedikit tersenyum. Katakan begini, hari ini kok mendadak saya bahagia ya, dan mendadak ingin tersenyum. Coba deh, sekedar kamu menulis begitu, walaupun kamu tidak pengen tersenyum, tiba-tiba emang beneran ya kata-kata itu bisa menghipnotis kita sendiri. Coba deh kamu tuliskan begitu. Ada sebuah bukti nyata bahwa tulisan itu benar-benar adalah doa. Dan ini adalah buktinya. Betul kan? Terima kasih. Halo teman-teman, masih ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Overthinking atau berpikir berlebihan kadang-kadang menjadi masalah dalam hidup kita ya. Termasuk seperti kamu nih. Ya, diri kamu adalah sahabat baik saya, baik baru mengenal Pagar Kehidupan atau sudah lama ya. Tapi walaupun kita baru kenal, belum pernah ketemu, kayaknya masalah hidup kita sama deh. Coba, benar gak sih tebakan saya bahwa saat ini kamu tuh adalah orang yang pernah terganggu? Terganggunya bukan dengan sifat orang lain, tapi justru dengan sifat diri kita sendiri yang bernama overthinking atau berpikir lebay, berlebihan banget. Pernah seperti itu? Kalau pernah, yuk sekarang saya akan memberikan petunjuk kepada kamu. Kenapa diri kamu kok bisa seperti itu dan bagaimana ya cara yang paling efektif untuk mengobati diri kita sendiri. Ini menarik loh. Yuk kita bahas. Sekarang langsung aja. Kalau kita bicara soal overthinking, itu sebenarnya sebuah hal seperti apa sih mas? Apakah overthinking itu dimiliki oleh orang-orang sakit jiwa atau suatu hal yang normal? Haha, menarik ya. Nih, saya jelasin. Jadi dulu, saya ini adalah tipe orang yang sama seperti kamu. Ya, orang yang sering hadir di telingamu selama ini atau sering kamu tonton videonya. Saya ini adalah orang yang kadang-kadang suka kambuh juga sifat overthinkingnya. Overthinking itu gini loh. Ketika kamu sedang melihat sebuah telepon. Wah, ini nih. Coba nih, ini kamu bukan. Kamu mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Pernah nggak kamu sekedar berpikir, jangan-jangan nomor yang tidak saya kenal ini penjahat nih. Jangan-jangan orang yang nelpon saya ini adalah orang-orang yang pengen nagih hutang saya nih. Jangan-jangan orang yang nelpon saya ini adalah orang yang sebenarnya bakal membuat hidup saya susah. Padahal diangkat juga belum, tapi mikirnya udah terlalu jauh. Pernah nggak kamu mengatakan seperti itu atau mengalami hal seperti itu? Jujur. Nah kalau pernah, selamat, kamu termasuk ke dalam golongan overthinking atau berpikir berlebihan, tapi baru stadium ringan. Sekarang saya ingin menjelaskan kepada kamu dulu contoh kasusnya, dan kalau memang kamu merasa, maaf ya, tersinggung dalam tanda kutip, tolong tuliskan di komentar, kamu ini termasuk tipe overthinking stadium berapa? Stadium ringan, lumayan, atau berat? Nanti kita obatin pelan-pelan. Kalau stadium ringan, itu ciri khasnya kayak tadi. Begitu ada telepon, dia langsung mikir, dari siapa nih nomornya nih? Waduh, jangan-jangan penjahat, jangan-jangan maling nih. Akhirnya nggak diangkat. Kalau stadium yang agak menengah, tapi tidak terlalu ringan, dan juga tidak berat. Contoh kasusnya gini. Ini lucu. Suatu saat kamu memiliki sebuah kewajiban yang namanya harus menjual sebuah produk atau memberikan presentasi gitu ya, tugas kampus di depan banyak orang.
Nah, suatu ketika karena memang itu tugas yang ada tanggung jawab besar ya di pundak kamu, diri kamu tuh ketika ingin mempresentasikan sesuatu atau menjual sesuatu, otomatis muncullah perasaan yang namanya grogi. Betul? Nah, setelah kamu teliti, ternyata perasaan grogi ini muncul karena ketika diri kamu ingin presentasi atau menjual produk ke khalayak ramai, banyak pikiran-pikiran racun di otakmu yang mendadak muncul. Contoh, halah, orang kayak kita bisa apa jual produk kayak gini? Halah, orang kayak saya mas, ya ampun ngomong aja gemeter mau presentasi. Nanti gimana kalau orang-orang nggak dengar suara saya? Nanti gimana kalau orang-orang itu malah nggak beli produk saya? Aduh mas, saya mau presentasi di depan banyak bos besar nih. Nanti kalau bos besar nggak suka sama presentasi saya gimana? Aduh, saya ini mah pemula mas. Saya nggak ngerti mau jual apa ini. Apalagi presentasi, ya udahlah mas, udahlah gagal. Saya mah pemula, nggak ada pengalaman ini. Pernah nggak kamu merasa sesuatu hal yang saya sebutkan tadi? Pengen melakukan sesuatu, tapi entah kenapa banyak suara-suara di otak kita yang mohon maaf kayaknya nyumpahin diri sendiri yang jelek-jelek. Pemula lah, nggak cakep lah, kurang cantik lah, kurang kurus lah, kurang gemuk lah, kurang hitam lah, kurang putih lah, sampai akhirnya grogi sendiri. Pernah mengalami seperti itu? Kalau pernah, itu dia overthinking stadium lumayan atau medium, di tengah-tengah. Dibilang parah, iya, lebih parah daripada yang tadi, tapi ini belum berat. Apakah itu kamu? Jujur, tulis di komentar. Nah, kalau yang satu ini bisa jadi, maaf ya, dialami juga oleh kamu dan saya mohon maaf lagi nih ya. Ini termasuk ke dalam stadium yang akut atau berat. Ciri-ciri dari orang overthinking yang masuk ke dalam stadium akut atau berat adalah ketika dia sedang sendiri, jauh dari pasangan contohnya, pikiran dia itu sudah buat skenario film sendiri akan pasangannya yang seolah-olah selingkuh. Padahal pasangannya lagi main game di kamar. Ayo, ngejelep kan nih? Kalau yang senyum-senyum sendiri, nah itu berarti kamu tuh. Senyum-senyum lagi. Ketebak ya? Belum selesai. Ada lagi skenarionya nih. Orang yang overthinking akut, bahkan, ini pengalaman nyata ya, ketika dia disuruh membuka pintu, di luar pintu ada orang asing yang sebenarnya adalah keluarganya sendiri atau saudara-saudara jauhnya sendiri. Dia itu sebelum buka pintu, teman-teman, udah mikir yang macam-macam. Aduh, nanti kalau gue ditanya kapan nikah gimana ya? Aduh, nanti kalau gue ditanya kok gemukan kenapa ya? Aduh, nanti gue gimana ya? Gue males nih ketemu mereka. Kenapa malas ketemu mereka? Karena saya takut mas, takut nanti kalau saya ditanya begini saya nggak tahu mau jawab apa. Takut mas saya ketemu mereka, nanti kalau mereka gituin saya harus ngapain? Sebelum membuka pintu, dia sudah banyak berpikir karena dia takut akan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Apakah itu kamu? Kalau memang tebakan saya ini benar semua, sekarang ayo, baru kita obatin pelan-pelan dengan memberikan petuah yang seizin Tuhan, insya Allah menolong kamu ya. Gini loh obatnya. Pertama, kalau kita mau mengobati sesuatu, apa kata saya? Benar. Kita harus tahu dulu penyebabnya nih kenapa kok saya bisa seperti ini mas. Saya kasih tahu. Kita ini menjadi overthinking atau berpikir berlebihan, itu ada sebabnya. Sebab utamanya adalah karena kita merasa dalam hidup kita sepertinya sudah semakin sedikit loh orang yang bisa kita andalkan. Semakin sedikit loh orang yang masih bisa kita percaya. Semakin sedikit loh orang yang bisa membuat hati kita tuh tenang. Betul apa enggak? Saya ulangi ya. Bener enggak? Coba lihat dirimu sendiri. Sekarang lihat ke dalam dirimu sendiri. Betul atau tidak? Perasaan overthinking atau berpikir berlebihan ini muncul karena sebenarnya dalam hidup kita semakin sedikit kan orang yang bisa kita andalkan, semakin sedikit kan orang-orang yang sebenarnya bisa kita percaya, semakin sedikit kan orang-orang yang sebetulnya bisa memberikan kita cinta kasih yang kita mau. Betul nggak tebakan saya bahwa dulu dalam hidup kamu, diri kamu tuh sering banget dikecewain ya?
Betul kan tebakan saya bahwa dalam hidupmu dulu sering banget mendapatkan banyak kekecewaan dari orang-orang yang sebenarnya sempat kamu percaya loh. Betul? Nah sekarang wajar dong ketika kamu tidak bisa lagi merasakan cinta kasih atau kepercayaan dari orang-orang di sekitarmu. Wajar kan kalau kamu merasa bahwa, udahlah mas, saya udah gak percaya lagi dengan yang namanya orang baik. Udahlah mas, saya udah gak percaya lagi sama orang-orang yang bisa menghargai saya. Saya udah gak percaya lagi mas dengan orang-orang yang bisa memberikan saya itu sesuatu hal yang namanya sifat kasih dalam hidup saya. Saya udah capek dibohongin, saya udah capek dibanding-bandingin, saya udah capek dipisahin terus mas sama orang-orang yang saya suka. Saya sudah capek patah hati maksudnya, putus cinta maksudnya. Saya udah capek mas, capek-capek saya kerja di PHK. Apapun yang menjadi duka kamu di masa lalu, itu dia yang menyebabkan kamu seperti sekarang. Jelas? Nah sekarang, kalau di detik ini kamu matanya secara tidak sadar sudah mulai berkaca-kaca, berarti apa yang saya katakan ini benar semua. Diri kamu itu adalah korban, bukan tersangka. Saya ulangi, diri kamu sebenarnya adalah korban, bukan tersangka. Coba sekarang sambil kamu mendengarkan suara saya di video ini, coba lihat badan kamu, lihat ke bawah. Sekarang coba fokuskan diri kamu, lihat badan kamu sendiri. Kalau nggak ada cermin, lihat badanmu seutuhnya dengan menundukkan kepalamu supaya kamu bisa melihat tubuhmu sendiri. Lihat tubuhmu sendiri sekarang. Kamu kasihan gak sih dengan badan ini? Kamu kasihan gak sih dengan jiwa ini? Sadar gak? Kalau selama ini kita tuh menuntut badan kita, tubuh kita, jiwa kita untuk jadi sempurna loh. Kenapa sih harus jadi sempurna? Coba, sekarang saya mau tanya. Kenapa kamu merasa bahwa dirimu harus sempurna? Perasaan harus sempurna itu yang membuat kita overthinkingnya nggak sembuh-sembuh. Benar. Ini apa yang saya katakan benar ini. Kita itu dari dulu mengalami hal yang mengecewakan. Dari rasa kecewa itu kita merasa kurang sempurna. Karena kita merasa kurang sempurna, kita menuntut diri kita sendiri untuk selalu lebih sempurna, sampai akhirnya kita capek sendiri, betul nggak? Iya kan? Sekarang udah dong. Udah. Jangan menuntut diri sendiri untuk sempurna. Buat apa? Nikmati hidup kamu apa adanya. Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik pada tubuhmu. Tuhan itu sudah memberikan skenario yang hebat dalam hidupmu. Walaupun itu menyakitkan, tapi kita butuh loh skenario itu. Sekarang udah ya. Gak usah menuntut diri kita jadi sempurna. Kita adalah korban, bukan tersangka. Kalau ada orang yang ninggalin kita karena ketidaksempurnaan kita, biarkan dia dengan yang lebih sempurna. Dan itu bukan kita. Kalau memang ada orang yang tidak bisa menerima hasil karya kita padahal kita sudah bersusah payah, terima. Berarti dia bukan selevel dengan kita levelnya lebih tinggi bisa jadi daripada dia. Gak perlu kita pikirkan bahwa semua hal itu harus sempurna, betul? Sekarang ayo. Coba kamu tonton video ini berulang kali dari depan lagi, kemudian kamu renungkan pelan-pelan ucapan saya dari depan tadi. Betul kan perkataan saya? Bahwa kita tidak perlu menjadi manusia sempurna. Coba, sekarang kamu katakan dengan suara lantang yang terdengar telingamu sendiri, ini penting. Coba sekarang kamu katakan begini. Saya tidak perlu jadi manusia sempurna. Katakan. Saya adalah manusia yang tercipta sempurna. Saya ulangi ya, kamu ulangi lagi perkataan bersama dengan saya, oke? Dengan suara keras. Saya tidak perlu menjadi manusia sempurna. Karena saya tercipta sudah sempurna oleh Tuhan. Itu yang bagus. Mas, kalau misalnya kejadiannya itu di luar diri kita, misalnya saya takut kehilangan orang tua saya takut kehilangan orang itu pergi dari dunia, gimana mas?
Sekarang gini teman-teman, tadi saya bilang hidup kita udah sempurna. Kepergian orang dari hidup kita itu sudah yang terbaik. Kedatangan orang dalam hidup kita, baik itu orang yang benar atau yang salah, itu yang terbaik. Percaya deh, semua yang terjadi dalam skenario hidup kita itu yang terbaik. Percaya sama saya. Berikan semuanya dulu waktu untuk membuktikan perkataan saya ini benar-benar nyata. Terima skenario hidupmu sepenuh jiwa. Gak usah diprotes, gak usah nyalahin diri sendiri. Ulangi perkataan saya tadi, bahwa kita tidak perlu menjadi manusia sempurna. Karena apa? Betul, karena kita tercipta sudah sempurna, sudah yang terbaik. Skenario hidup apapun yang terjadi, itu yang terbaik. Itu yang terbaik buat kamu, itu yang terbaik buat saya. Jelas sekarang? Alhamdulillah. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.